Dulur, nang kene panggonane informasi sing akurat tur terpercaya seputar Kebumen. Hai guys, balik lagi sama saya Bianca. Kali ini saya berada di Desa Wonokromo, tepatnya di kandang sapi. Kita mau lihat-lihat nih persiapan untuk Idul Adha. Yuk kita ikutin. Halo Mbak. Saya Bian Pak, Ya. mau lihat-lihat sapi ini untuk apa namanya persiapan Idul Adha. Pak, boleh tanya-tanya ya masalah sapi yang Bapak pelihara ini. Bapak mulai pelihara sapi ini sejak kapan Pak? Saya melihara sapi itu sejak awal 2019. Tapi sebelumnya orang tua saya udah sekitar 10 tahun. Pak, boleh diceritakan awal modalnya atau awal mulanya ini? Pertama kali itu awalnya sebenarnya orang tua saya. Mertua saya itu dulunya itu melihara punya orang. Jadi istilahnya maro lah, bagi hasil. Itu kalau punya orang maro itu sekitar 40 sampai 60%, dengan 60%. Kemudian karena maro itu dapatnya sedikit, sehingga setelah saya pulang, dulu kan saya berdinas di Jakarta, hingga saya pulang kampung di sini, kemudian saya terinspirasi ingin mengembangkan usaha orang tua, sehingga pada awalnya itu masih sedikit. Kalau yang punya orang saya minta kembalikan, setelah dikembalikan saya melihara sekitar hanya 2 ekor. Awalnya 2 ekor. 2 ekor, betul. 2 ekor betina. Oh, betina. Nah, kemudian karena permintaan pasar tinggi, terutama menyangkut untuk kurban, sehingga saya menyediakan untuk ini pedaging, betul. Kemudian jantan-jantan itu tak siapkan seperti ini. Bapak seorang anggota TNI gitu. Kegiatan ini atau usaha ini mengganggu nggak dari kedinasan sehari-harinya Bapak gitu? Baik, itu sangat tidak mengganggu. Karena saya itu ya terjun langsung kalau waktu libur atau sebelum kerja atau setelah bekerja. Kemudian saya memang dibantu sama orang tua juga masih membantu. Kemudian ada tetangga yang mencarikan rumput. Kalau untuk pakan memang kami sudah tersedia, untuk pakan komboran itu sudah tersedia. Jadi tidak menyita waktu sama sekali, tidak ada. Pak, ngobrol-ngobrol boleh dilanjut sambil kita duduk ya? Oh, nggih. Pak, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Untuk jenis sapi sendiri yang Bapak pelihara di sini apa aja? Kebetulan saya melihara ada sapi PO, sapi limosin, sapi metal. Untuk jenis sapi yang lain saya belum ada. Sementara ya? Baru itu. Oh iya. Pak, tadi kan berawal dari hanya Bapak modalnya 2 ekor tadi kan ya. Kalau sekarang sudah berapa ekor Pak yang ini Bapak? Kebetulan yang saya pelihara dari 2 ekor sekarang menjadi 12 ekor. Karena itu indukan, awalnya indukan, kemudian kami pertama saya dengan istri itu nabung setiap bulan kami kumpulkan, kemudian kami belikan sapi lagi untuk yang jantan, sehingga yang betina tetap beranak. Kemudian kami juga ada pembesaran, ya betul. Pak, kalau untuk harganya sendiri dari kisaran berapa? Kalau yang dari jenis PO tadi, terus limosin? Baik. Selama ini yang sudah
seringnya kami menjualnya untuk yang sapi PO itu sekitar harga 21 sampai 22 juta. Kalau untuk yang metal ini sudah ditawar 30. Kalau untuk limosin ini karena agak besar sudah ditawar 35. Kalau untuk persiapan Idul Adha ini nih, peminatnya yang mana? Kalau yang untuk sapi seni untuk dikorbankan untuk Idul Adha? Nah, kalau untuk Idul Adha, kebanyakan kalau lingkungan sini karena saya baru mampu untuk menyediakan sekitaran saja, bisa keluar kota, sehingga kebanyakan warga-warga sini mencarinya sapi PO. Oh, yang putih ya? Iya, Oh, betul. iya. Yang PO putih biasanya ada punuknya gitu. Oh, itu yang banyak dicari untuk persiapan Idul Adha nanti. Iya, betul. Kalau sini karena daya belinya maklum, namanya di daerah, di kampung, jadi tidak seperti di kota-kota besar. Sehingga kami menyediakannya pun sekitaran harga 21, 22. Itu yang penting sudah bisa buat kurban, sudah poel gitu. Oh iya. Untuk persiapan Idul Adha ini nih, konsumen mencari dulu gitu kan. Itu sudah ada peminat-peminatnya, Pak? Kebetulan untuk tahun ini agak menurun. Ini baru 1. Kalau tahun-tahun berikut sebelumnya itu biasanya ada 5 atau 6 yang sudah pesan. Berarti berpengaruh sekali adanya COVID ini. Kebetulan yang saya rasakan seperti itu, Gitu sangat ya? berpengaruh ya. Karena tahun-tahun sebelumnya itu bisa yang sudah dipesan saja bisa sudah 6 ekor, sekarang baru 1 ekor ini. Gitu, ya. Ini pun harganya yang nyarinya yang standar, jadi tidak yang tinggi-tinggi. Oh, iya. Ada berapa banyak pekerja yang membantu Bapak sehari-hari? Yang membantu saya baru 2 orang, karena yang dipelihara baru sedikit. Mungkin rencana sih kalau memang bisa berkembang akan tambah. Sementara baru 2 orang yang membantu, orang tua 1, kemudian sama tetangga. Sama tetangga. Iya. Harapannya apa Pak ke depannya? Harapan saya semoga corona ini cepat selesai, menghilang, kemudian dapat untuk para warga itu bisa beraktivitas seperti biasa, sehingga mereka bisa menambah penghasilan. Ya. Sehingga bisa pulih kembali, masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa lagi, kemudian bisa menambah income dengan usaha sapi ini. Kemudian saya ingin memberikan contoh kepada masyarakat, kepada lingkungan, bahwa sesibuk apapun kita bisa menambah income untuk masa depan, sehingga yang tadinya hanya berpenghasilan 1, ini bisa ada tambahan. Lagi ya, Pak. Betul. Bapak mau promosikan untuk penjualan sapinya Bapak? Monggo untuk yang berminat silahkan bisa menghubungi saya. Ya pesan dulu bisa dengan cara WA, bisa telepon langsung bisa ke nomor 0813 1665 7909. Demikian bincang-bincang saya Bianca seputar Kebumen melaporkan. Sehingga orang mencari tidak perlu jauh-jauh, tetapi khusus untuk lingkungan sini bisa ada di kandang kami. Kalau boleh tahu nih Pak, dari range-nya sendiri, dari yang paling murah sampai yang paling mahal berapa nih di sini nih Pak? Nah, kalau di sini biasanya yang banyak umumnya dicari sama masyarakat yang mau kurban itu harga sekitar 21 juta sampai 22 juta. Sekitaran itu. Kemudian kalau untuk yang besar itu bisa mencapai 30 juta. Berarti sekaligus Bapak membuka peluang kerja di sini ya Pak ya? Betul. Saya membuka ya sedikit-sedikit untuk mereka-mereka lah, buat tambahan saja. Karena tidak fokus hanya di sapi, tetapi untuk membantu saya. Sehingga untuk paling tidak setiap bulan ada untuk mereka.
buat tambahan. Moga-moga. Mau main Pak, lihat sapi Pak. Ini bagus untuk bakalan. Ini ada untuk Untuk potong ini Pak, sekitaran 7 atau 8 kintal ini. Bisa mencapai 8 kintal. Kintal ada lagi. Ini jenis limos. Ini Pak. Ya Pak, ini kedatangan saya ke sini ini bisa dijelasin Pak untuk apa Pak? Ya Pak, saya biasa setiap menjelang Lebaran Idul Adha, kami rekan-rekan juga banyak di pasaran. Kebetulan kita harus cek atau survei ke petani atau peternak. Nanti harga di peternak berapa akan kami bawa ke pasaran Pak. Nah, ini udah berapa kali Pak berkunjung ke sini Pak? Kita sudah sekitar tahun 2019-2020 kita sudah 2 kali berarti untuk kita mulai ke tempatnya Bapak Sugiman ini. Kebetulan yang mengelola bapaknya Pak Sugiman itu kita kenal. Ini Bapak rencananya mau buat Idul Adha ini atau emang mau dipotong buat harian atau seperti apa sih Pak? Enggak Pak, ini kita kadang pesanan dari lokalan saja. Jadi tetangga atau mungkin di pasaran ada yang mau beli, kami ada pandangan di mana, di sini atau mungkin di mana, kita cari lagi yang tempat peternak sapi. Ya, tapi kalau untuk Idul Adha sendiri nanti udah banyak yang mesan juga atau seperti apa? Sudah melalui WA atau mungkin online sudah banyak yang pesan. Oh, berarti Bapak niatnya mau dijual lagi ya Pak ya? Iya, kita jual lagi, nanti mendapatkan untung sedikit lah untuk keluarga. Nah Pak, Bapak kan mau dijual lagi nih. Di masa pandemi ini ada ini nggak Pak sih pengaruhnya Pak? Terkait masalah pengiriman ada pengaruh Pak. Kami akan mengirim itu agak susah Pak. Nah untuk pembelinya sendiri Pak, yang pembeli ke Bapak misalnya, kan ini Bapak beli lagi dari Pak Sugiman ya? Ya. Nah Bapak sendiri yang mesen udah adakah atau seperti apa? Sudah, cuman tanya, nanti kan kami bandingkan harga di ternak sini atau mungkin di tempatnya Bapak Sugiman berapa. Kalau kami atau mungkin saya sendiri mendapatkan untung, insya Allah akan kami rembuk nanti malam atau mungkin kapan kita bawa ke tempat pembeli. Tapi intinya kalau pada Lebaran Idul Adha ini ada pengaruh ya Pak, penurunan Ada, yang ini ya Pak? sedikit ada.